Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, kesejahteraan, serta rezeki yang sungguh luar biasa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama lagi dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9, sahabatku. Pada kesempatan ini, sahabatku, sangat teristimewa. Kenapa? Karena pada kesempatan ini adalah pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya benar-benar dengan sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, sahabatku, kita semua merayakan pesta Santo Lukas, sahabatku, sang pengarang Injil. Sahabatku, Lukas memiliki latar belakang sebagai seorang tabib, atau dalam bahasa ngetren saat ini adalah dokter, sahabatku. Lukas mencoba merumuskan bagaimana sikap seorang murid Yesus ketika mendapatkan tugas perutusan di dunia ini, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Secara sangat jelas diungkapkan syarat-syaratnya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Bila memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Shalom atau damai sejahtera. Jikalau ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Dari syarat-syarat tersebut, sahabatku, terlihat jelas bahwa Yesus meminta kita untuk lepas bebas dalam menjalankan tugas perutusan di dunia ini, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Jangan sampai, sahabatku, kita hidup penuh dengan kelekatan dan dihinggapi kekhawatiran yang sungguh berlebihan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, dimanapun Anda berada saat ini, panggilan kita pun demikian, sahabatku. Kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan damai sejahtera dari Allah sendiri kepada segenap makhluk di dunia ini, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Santo Lukas yang kita pestakan pada kesempatan ini mengajarkan kita
untuk hidup menjadi sumber damai sejahtera bagi sesama manusia. Sungguh sahabatku, hal itu kita tunjukkan dalam firman Injil yang ditulisnya tentang karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sungguh kegigihannya merekam dengan baik perjalanan Yesus sendiri, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Sang Putra Tunggal Allah yang rela dan menyatu dengan hidup kita manusia. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, sobat kalau muda kau Yesus, prasyarat terjatuh untuk menjadi pembawa damai sejahtera Allah adalah kesiapsediaan kita untuk dipakai dan diutus Allah tanpa memikirkan harta dan apa yang kita dapatkan. Sebuah sikap lepas bebas terhadap aneka kelekatan duniawi. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, memang menjadi pribadi untuk wartakan sukacita itu tidak mudah. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak ujian di depan kita. Tapi satu hal sahabatku, menjadi warta sukacita, damai sejahtera bagi semua orang itu harus kita lakukan. Karena panggul salib Tuhan adalah tugas kita sebagai murid-murid Tuhan dan sahabat-sahabatnya yang dikasihi oleh Kristus. Mari sahabatku, kita awali hari ini dengan kita mencontoh, meneladani Santo Lukas sebagai warta sukacita gembira bagi semua orang dimanapun kita berada, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Dengan firman ini ya Tuhan, kami diteguhkan. Kami semakin yakin hidup kami Engkau pakai untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain. Pakai hidup kami ya Tuhan, segenap indera kami, segenap apa yang ada dalam diri kami Engkau pakai menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, menjadi warta sukacita bagi semua orang. Engkau kuatkan kami ya Tuhan, Engkau kuatkan kami. Kami berdosa ya Tuhan, kami berdosa, kasihanilah kami orang berdosa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang lemah dan tersingkir, Engkau jamah mereka dengan segenap kuasa-Mu, Engkau berkati dengan rahmat sukacita dari-Mu. Kami juga mendoakan bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia mendahului kami ya Tuhan, Engkau jamah rahmat sukacita jiwa-jiwa mereka, Engkau angkat dari api penyucian dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada para subscriber kami dan penonton kami yang dengan setia mendengarkan sesawi Call Yesus. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau berikan rahmat sukacita, damai sejahtera hidup mereka setiap hari, setiap langkah hidup mereka. Semoga setiap karya para subscriber kami dan para penonton kami mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa dari-Mu setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Sudah kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, renungkan bersama, dan kita rasakan firman Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sebarkan video ini sahabatku, supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan ke dalam jalan Tuhan sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.